Tahapan cara menguasai sistem kerja IC TDA 8380. Jadi IC ini digunakan sebagai driver MOSFET. Jadi IC PWM-nya sudah ada di dalam IC ini ya. Dan juga kita akan belajar membaca sirkuit diagram selain sistem kerja, sistem dan model IC ini ya, fungsi-fungsi pin-pinnya. Juga kita akan membahas metodenya dalam membaca jalur tegangan pada modulnya. Jadi kita akan membaca sirkuitnya, kemudian sirkuitnya kita sandingkan dengan modulnya sehingga teman-teman dalam membaca sirkuit diagram kemudian membaca pada modul PCB ya, kita bisa paham. Jadi ini khusus teman-teman pemula yang ingin belajar ya. Oke teman-teman, kita lanjut berikut kontennya. Ini ya, TV Polytron nih. TV Polytron 21 inch ya, yang ada subwoofernya. Dia menggunakan IC transistor MOSFET ya ini ya, 7 ohm apa ya, RS 7 ohm MOSFET-nya ya. Nah ini MOSFET-nya. Sementara drivernya dia menggunakan ya, dia menggunakan TDA 8380 ya. Ya, 8380. Ya, oke ya. Dia tidak menggunakan IC PWM. Dia pakai TDA ini ya. TDA ini nanti kita perlu cari tahu datanya. Jadi kita akan membahas power supply ini ya. Dari atasnya demikian. Ini ya, dioda rectifier-nya disusun seperti ini ya. Tidak beraturan. Dan ini adalah elko-nya. Ini adalah IC driver untuk MOSFET. Dan ini MOSFET-nya ya, ini trafonya. Kalau kita balik dia seperti ini ya. Nah ini seperti ini adalah batas power supply-nya, batas primernya di sini nih, batas primer. Jadi ini trafo primer, ini trafo sekundernya. Kita akan mengkaji sirkuit ini ya, terutama drivernya, karena yang bermasalah pasti drivernya. Jika power supply-nya tidak hidup ya, atau tegangannya drop, atau tegangannya overvolt, macam-macam ya penyebab kerusakan televisi ini ya. Kita memulai dari struktur IC ini ya, IC TDA ini ya, Oke. Jadi IC biasa ada tanda titik di sini teman-teman ini ya. Ini titik ya, ini titik. Itu berarti pin pertama ini, berarti pin pertama dia. Oke. Dan ini fungsinya, fungsi pin ini dia di sini ya, ini di sini. Pin 1. Misalnya contohnya. Jadi nomor-nomor ini semua ini adalah fungsi ya, fungsi pin. Oke. Nanti teman-teman, bagaimana di modulnya? Bagaimana di modul ini ya, di modul ini. Jadi teman-teman biasa lihat dia di sini ya. Ini. Sudah ada nomornya nih 1. Oke, ini pin pertama yang ini. Oke. Jadi di IC-nya yang ini kan
di gambar sirkuitnya, di modulnya yang ini. Nah, oke. Kemudian di IC itu yang dikasih nomor biasa 1 dan 8 dulu ini di sisi kirinya ini ya. 8 itu di mana? Di sini dia. Ini di modulnya yang ini. Oke, 8. Oke ya. Nah, ini dasar-dasar membaca IC. 8 itu 9-nya nyebrangnya ini ya, teman-teman ya. Jangan kita membaca ke sini ya. Ini ya, ke sini. Ini salah ya. Ini salah. Jadi yang benar yang ini. 8 nyebrangnya 9. Jadi di modulnya di sini ya, ini ya 9. Oke. Kemudian nanti nomornya 16, yang ini kita lihat 16 ya kan. Di IC-nya yang ini ya. Oke. Jadi dia kasih nomor ini dari pabrikan tuh dikasih nomor itu ya. 1 8 1 ini ya. 8 9 dan 16. Sementara di modulnya nanti yang ini ya, ini ada nih. Oke, sudah tertera. Oke. Jadi dasar-dasarnya kita dalam reparasi pertama ini dilepas dulu. Ini ya, MOSFET ini dilepas. Ya, MOSFET ini dilepas. Oke. Setelah MOSFET dilepas, kita akan mencari tahu IC ini ya. Dia harus bekerja lebih duluan ya. Dia lebih kerja lebih dulu ya sebelum MOSFET ini kerja ya, IC ini harus kerja duluan ya. Nih. Jadi ya. Ini VCC-nya nomor 5 ya. VCC nomor 5 kita lihat di sini. Nanti di tabelnya dia di sini ya, teman-teman, ini nomor 5. Ini supply voltage-nya. Oke. Dan nanti kita akan cari dia di sini ya. Berarti dia ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini nomor 5 VCC nih. Nah, ini nomor 5 ya. VCC ya. Sesuai tabelnya ya. Dari mana tegangannya IC ini? Dari sini ya, teman-teman. Kita ikuti jalur ini ke sini dia kan. Nah, sumber tegangannya kemudian nanti lewat R ini kan. Ini ada R. Sampailah dia ke sini ini dia. Di sini ada tegangan ya, sini ada tegangan DC. Tegangan DC ini 300 volt. Ya. Dari mana sumbernya? Dari sini ya, ini ya. Dari elko ini elko ya, teman-teman ya, ini elko. Ini 300 volt. Jadi sumber tegangan awal VCC ini dari sini. Oke. MOSFET sudah dilepas ya kan, IC sudah mendapat tegangan ya kan, di pin 5 sudah dapat tegangan, otomatis ini IC on. Ya, ini IC sudah on, MOSFET sudah kita lepas ya dalam mereparasi. Dari struktur IC-nya, nomor urut-urutnya sudah, tegangannya sudah, MOSFET sudah dilepas. 300 voltnya ada. Oke. Berarti MOSFET sudah on, dan di sini ya, ini ada tulis nih. Ini ya. Ini basis atau gate. Nah, di sini harus ada tegangan karena kita bekerja memakai avometer saja ya. Di sini harus ada tegangan. Tegangan basis atau gate. Nah, datangnya dari mana? Datangnya dari IC ya, datangnya dari IC ini dia. Ini ya, ini datangnya ke sini ya dari IC. Caranya bagaimana? Nanti tinggal ditelusuri ini ya, jalur ini kan dia. Terus ke sini ya, ini. Oh, itu lihat tuh jalurnya ke sini dia. Nanti nyebrang lagi ke sini kan? Ini dia nyebrang ke sini. Ya, terus ke sini. Dia jatuhlah kemana tuh ya?
Oh, nyebrang terus ya sampai ke kaki 1 ini ya, ke kaki 1 ini ya. Emitter output transistor. Nah, ini ke kaki 1 ini ya. Ini dia ke sini untuk menghidupkan gate. Nah, ini ya. Kaki 1 ini untuk gate atau basis MOSFET ya kan. Nah, oke. Jadi ketahuan ya teman-teman ya. Jadi fungsi kaki IC ini akan ketahuan dari ini, dari sini ya, dari karakteristik pin, dari pin ini ya. Jadi teman-teman bisa ketahui. Tapi pada dasarnya ini VCC-nya diketahui dulu. Ini VCC ini ya. Diketahui. Harus ada tegangan dulu, kemudian ini akan keluar tegangan basisnya. Oke. Kita lanjut ke sirkuit diagramnya yang lengkap ya. Kita lanjut ke sirkuit diagramnya. Yang ini sirkuit diagramnya. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya nanti kita akan belajar ya. Kita akan belajar bersama-sama. Jadi sirkuit diagram kita membacanya dari sini ya, ini 220 volt AC yang dari PLN, kemudian nanti lewat rectifier ya kan, di filter or elko ini mendapat menjadi 300 volt. Ini sumber ya, ini kita bilang sumber. Harus ada dulu ya, sumber ini harus ada. Oke, ini di sirkuit. Bagaimana di modul ya? Ini modul. Kita langsung saja ke elko-nya ya, ini ya. Ciri-ciri khasnya di elko ini ya. Positifnya yang ini ya, 300 volt. Ini 300 volt. Oke. Sudah ada, sumber tegangannya sudah ada. Oke. Seperti tadi, jadi kita lihat ini jalurnya 300. Ini ada R ya, ada R. R ini yang mana di modul ya? R ini yang ini di mana modul? Dia yang ini ya teman-teman ya, yang ini. Ini R ini ya. R. Jadi R itu yang ini. Ya, dia yang ini. Dari 300 kan langsung dia ke R. Oke. Dari R ini dia kita lihat ya. Di sini dia titiknya. Titik ini di mana? Titik ini ya. Titik ini adalah yang ini di sini. Nah. Dia kemudian turun langsung ke pin 5 ini ya. Seperti video yang tadi, ini adalah VCC IC-nya. Oke. Yang mana dia teman-teman? Jadi kita lihat lanjut ya, ke sini dia, ke sini ini. Ini pin 5 VCC. Oke. Oke ya. Sudah ketemu ya VCC ini ya. Di sirkuitnya di sini, sementara di IC-nya yang ini ya, pin 5 ini. Oke. Jadi dalam reparasi pertama, jadi kalau kita mau belajar reparasi, yang ini dilepas dulu ya, ini. Ini dilepas. Oke. Setelah ini dilepas, kita hidupkan, kasih ke PLN, nanti di sini harus ada tegangan ya. Jadi 300 ini nanti diturunkan ini ya, ini penurun R, penurun ya, ini penurun R, penurun tegangan. Kita sebut saja RPT. Gitu ya. Oke. Jadi sudah dapat tegangan kerjanya yang ini. Otomatis IC ini on. IC ini on, walaupun ini dilepas ya. MOSFET ini dilepas. Jadi teman-teman kita lihat 300 yang ini ya. 300 ini dia ke trafo ini. Dia ke trafo 1. Ini pin 1. Nih. Di sini nanti di modul ini 300 yang ini. Dia ke pin 1 yang ini ya. Ini ke pin 1. Ini. Pin 1 kita hapus dulu, kembali dulu ya. Ya.
Dia yang ini kan, ini pin 1 kan sesuai ya. Ini juga pin 1. Oke. Dan pin 3 ini, pin 3 dari trafo dia menuju ke ini, ke kolektor ya, ke drain atau kolektor ya. Di sini di mana yang ini teman-teman? Di modul yang ini ya. Ini yang ini. Berarti ada berapa di sini? Berarti di sini ada 300 volt ya. Dengan MOSFET dilepas nih. Jadi 300 voltnya ada dulu di titik ini. Di titik ini ya. Ini harus ada 300 volt. Jadi tegangan VCC sudah ada, tegangan 300 volt di MOSFET sudah ada. Oke. Dari mana sekarang? Ini ya. Kita lihat itu drain. Ini gate atau basis ya. Nih, di sini dia gate atau basis di modulnya. Oke. Nih gate atau basisnya sudah ada. Dari mana dia? Kita lihat tuh. Dia langsung tuh lewat R ini, ya kan? Ini. Di sini ada dioda ya. Ini ya, ada dioda. Fungsinya untuk rectifier. Kemudian di sini ada induktor sama kan. Di sini ya, jadi tegangannya di sini. Nah, ini dari kaki 16 ya. Itu adalah kalau di gambar ini adalah kaki 16 ya. Dan juga kaki 1. Nah, ini. Yang tadi kami gambar di sana kan di fungsi IC ya, di gambar fungsi IC dia kaki 1 ya. Kalau di sirkuit nanti kaki 16 juga nih. Kaki 16. Rupa-rupanya ada 2 input untuk gate ini ya, untuk gate ini. Jadi walaupun MOSFET-nya ini sudah dilepas, teman-teman. MOSFET ini dilepas, dikasih tegangan IC on, di sini harus ada tegangannya di elko ini. Ya, di elko ini harus ada tegangan. Karena IC-nya sudah on tanpa MOSFET. Ya. Jadi langkah awalnya ini harus fungsi dulu, harus hidup dulu, IC ini hidup ya. Sehingga nanti di sini nah ini gate ini ada tegangan. Setelah ada 300 ini ada gate ini ya, ini ada tegangan. Tinggal kita pasang MOSFET-nya pasti ya, nanti sekunder ini pasti akan ada tegangan karena primernya sudah bekerja ya ini ya. Sirkuit primernya bekerja. Jadi langkah pertama ini ya teman-teman. VCC ini harus kerja. Terutama 300 volt harus ada, di sini harus ada. Kan? Jadi 300 ada, R ini penurun tegangan, ini menghidupkan IC di kaki 5-nya. Ya. Dengan MOSFET terlepas, otomatis dengan MOSFET ini dilepas, ya, MOSFET ini dilepas, di sini harus ada tegangan untuk basis ya. Walaupun kita dengan avometer saja, ini ya, pasti kita bisa secara sederhana kita bisa memperbaiki ya. Jadi tegangan basis kita ukur saja dengan avometer ya. Usahakan avometer digital. Jadi teman-teman lihat kaki 1 dan kaki 6 itu menuju transistor ya, menuju gate. Nanti di sini ya, nanti teman-teman bisa belajar dari sini ya, ini gate kan. Jadi kakinya jalurnya ke sini kan, mana ya? Jalurnya, bukan ya, yang ini. Jalurnya yang ini ya, ini kan lewat jumperan ke sini kan, tuh ya. Terus ke sini, ada dioda kan, tuh, ada dioda tuh. Dioda ini, itu yang ini ya. Tuh ya, ada tuh dioda. Nanti diodanya dari kaki 16 kan? Ini dari kaki 16 dioda. Nanti cara bacanya ini kaki 16 ya kan? Kaki 16 ini.
ya kan? Ini, oh diodanya yang ini ya, sorry ya, ini dioda ini. Dioda ini ke sini kan, nih. Dioda ini ke sini, ya kan? Nanti ada resistor ke situ lagi lewat dioda ini ya, ini. Nanti lewat R ini. Jadi kita cara membacanya begitu teman-teman ya. Jadi cara membaca kita demikian. Jadi dioda yang ini akan menuju ke pin yang lain ya, menuju ke pin yang lain tuh itu, ya kan. Sementara dioda yang pertama ini dia akan langsung menuju ke sini nih, ini jalur yang ini nih, dia jalur yang ini nih, yang ini ya, ini dioda yang ini kan ke sini, nanti lewat R ini dia langsung menuju ini gate basis. Jadi dioda yang ini ya, ini. Jadi kalau putus bermasalah juga nih dioda ini ya. Misalnya elko ini nilainya berubah, akan mempengaruhi sekundernya. Ini akan terpengaruh jadi teman-teman ya. Jadi teman-teman, jadi secara ini ya, secara sirkuit diagram ini kita lebih mudah kan, lebih mudah. Jalurnya lebih gampang kita pelajari. Sementara di modul yang ini ya, di modul ini akan sulit. Ini akan sulit teman-teman. Jadi kalau kita sudah ngerti yang ini, otomatis yang ini gampang ya. Oke, jadi IC ini adalah drivernya si MOSFET ya, ini IC ini. Drivernya MOSFET. Yang ini ya, driver dari MOSFET. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu tentang IC TDA 8380 ini sebagai driver untuk MOSFET dalam sebuah power supply switching. Terima kasih.